Oke, welcome to Total Politik. Udah lama kita nggak ketemu di konten teman mikir. Dan kali ini gue udah kedatangan teman mikir gue, seorang PhD candidate dari Northern Illinois University, Amerika Serikat, dan seorang calon political scholar yang prominent di Indonesia nih. Waduh, Dan juga dulu lah. iya, dan makanya calon. Iya. Nah, dan kita akan berbicara mengenai banyak hal, terutama isu-isu yang ada di sekeliling kita hari ini. Selamat datang Babang Azrian Syah Agus, PhD Kans, ya kan, PhD Kan. Kan ini bisa jadi kandidat, bisa jadi ada Kans. Itu singkatan dari mana ya? Kayaknya nggak pernah dengar deh disingkat PhD kan ya. Kalau di Indonesia selalu tuh pasang-pasang orang tuh PhD kan. Kalau belum lulus ya belum lulus aja, nggak usah disingkat. Di sini kan butuh yang begitu-begitu. Bapak jangan menyusahkan orang juga. Kandidat doktor gitu kan. Aduh. Percuma doktor Bang. Percuma Maksudnya? jadi dokter kalau nggak bisa buka praktek. Itu dokter. Iya harus ini apa namanya tuh ujian kompetensi, terus harus magang setahun. Waduh, koas dulu kan. Nah, itu sebelum lulus dokternya, setelah wisuda itu masih harus ujian kompetensi loh. Iya, baru bisa buka praktek ya. Oh belum, setelah lulus ujian kompetensi magang dulu setahun. Anda ini sekolah apa sebenarnya ini? Itu aturan undang-undang kedokteran ya? Nggak ngerti, undang-undang kedokteran atau Kemenkes atau Konsil Kedokteran Indonesia. Kayaknya udah ada deh undang-undang profesinya kayaknya ya. Udah, iya benar, udah ada. Kayak advokat kan? Betul. Ya. Undang-undangnya ada memang. Kita nggak akan membahas itu hari ini. Nah, karena gini, gue sebenarnya pengen lebih intens gitu diskusi sama lo Bang, karena terutama setelah gue membaca tulisannya Ben Anderson, biografinya yang Katak di Luar Tempurung itu loh. Ari curang nih. Ya kan? Saya belum selesai baca udah mau dibahas aja. Enggak, kita nggak bahas itu. Gue cuma mau mengutip aja apa urgensinya kita bicara ini gitu. Oh ya. Jadi Ben Anderson menulis soal Katak di Luar Tempurung itu bahwa itu adalah peribahasa yang digunakan di dua negara di Asia Tenggara. Di mana tuh? Dari bahasa Siam dan bahasa Indonesia. Oh. Nah dia nggak mau nyebut Thailand karena di Siam itu ada banyak suku selain Thai katanya. Nah itu kalau menurut Ben Anderson gitu, gua nggak tahu nih, lu lebih tahu ya. Jadi kira-kira kayak gitulah. Dan intinya yang membuat kita terjebak dalam tempurung itu adalah ketidakbiasaan kita untuk berpikir komparatif gitu. Jadi dunia ini nggak hanya komplek lu doang bos gitu. Dunia ini ada di mana-mana gitu kan. Dunia ini luas. Iya betul. Dan lu jangan sampai lu merasa paling unik sendiri. Itu bahaya juga. Ya kan. Oh Indonesia begini ya. Di negara orang juga ada begitu gitu kan. Cuma mungkin ekspresinya yang berbeda atau cara mekanisme kerjanya yang berbeda gitu. Nah ini juga senada dengan apa yang disampaikan oleh Profesor Fedi Hadis gitu ya di dalam sebuah lecture-nya. Prof Fedi bilang gini, ada dua kelemahan gitu dalam studi ilmu sosial di Indonesia. Pertama itu soal teori kalau gua nggak salah ya, pemahaman teorinya yang begitu range-nya begitu sempit. Yang kedua itu soal lemahnya
studi-studi ilmu sosial di Indonesia untuk berpikir komparatif gitu. Gitu Bang. Jadi dalam konteks acara ini gue ingin mengajak berpikir komparatif aja, melihat sesuatu. Kalau kata abang kita itu Pak Mansap gitu ya, nothing new under the blue sky gitu. Jadi semuanya udah pernah terjadi dan ada di mana-mana gitu. Gimana Bang? Bener kan? Bener nggak Bang? Iya, ya kan waktu edisi perdana saya di Total Politik, saya kan ngomong kita itu perlu melihat yang lain, tapi yang dekat-dekat. Karena sebetulnya negara yang dekat-dekat kita itu banyak miripnya sama kita, cuman kita lebih suka ngelihat yang jauh-jauh. Iya, kadang-kadang nggak terjangkau pula kan kita lihat kan. Jadi kalau Asia Tenggara ini ibarat kampung, nah kita itu nggak mau ngelihat teman-teman di kampung kita, tetangga-tetangga kampung kita lebih suka pergi ke komplek elit, ke komplek mewah yang jauh di sana, yang rangkaian proses sejarahnya itu berbeda dengan kita. Sehingga yang kita lihat itu adalah, loh Inggris bisa begitu, kok kita enggak ya? Atau Amerika bisa begitu, kita kok enggak ya? Apa yang salah dengan kita gitu. Padahal kalau kita lihat kayak yang dekat-dekat kita lah, Timor Leste mungkin, Singapura atau Malaysia atau Filipina itu ya, kalau kita perhatikan betul, ya kurang lebih tuh banyak hal yang mirip lah kira-kira. Kalau gue tanya gini Bang, politik Asia Tenggara kalau kita jelaskan dengan keyword gitu, kira-kira kalau kita sebut 3-4 keyword apa aja Bang yang bisa kita menjelaskan soal politik Asia Tenggara gitu menurut lo? Yang pertama ya, dan ini kayaknya kalau untuk di Amerika terutama, dan mungkin Barat secara umumnya, itu keyword yang pertama itu crossroads. Asia Tenggara itu persimpangan jalan tuh, tempat pertemuan beberapa peradaban-peradaban besar yang ada di dunia. Sehingga karena ini adalah sebuah persimpangan jalan, Asia Tenggara itu sangat adaptif dalam mengambil nilai yang mereka anggap penting dan membuang nilai yang mereka anggap nggak penting. Kemampuan memfilter pengaruh dari luar itu, kemampuan adaptasinya itu gila Asia Tenggara. Apakah sinkretisme itu karakteristiknya Asia Tenggara berarti? Sinkretisme itu karakteristik di semua wilayah sebetulnya. Di semua tempat itu sinkretisme itu ada. Kalau sinkretisme itu kita pahami sebagai kemampuan untuk mensenyawakan, bukan cuma nyampur ya, tapi mensenyawakan unsur-unsur yang berbeda. Campuran itu kan kalau dalam kimia itu kayak air dikasih gula, airnya jadi manis, tapi itu kan nggak bersenyawa. Tapi kalau persenyawaan itu kan ya kayak hidrogen ketemu oksigen jadi H2O, kayak gitulah kalau di kimia. Ada juga pertemuan Coba itu ya. kasih analogi itu yang membuat orang lebih mudah memahami dong, jangan makin sulit memahami. Nah ini yang lebih mudahnya nih. Iya. Kalau percampuran itu ya ketemu aja, kayak gado-gado atau salad gitu loh. Ada telurnya, ada tahunya, ada sayurnya. Tapi ya tetap dia yang telur tetap jadi telur, yang sayur jadi sayur, tahu jadi tahu, nggak berubah. Tapi kalau sinkretisme itu dia menjadi sesuatu yang baru, yang unik lah. Nah di setiap wilayah itu ada keunikan itu. Menjadi sintesa gitu ya. Menjadi sintesa. Cuman di Asia Tenggara itu karena letak geografisnya dan perjalanan sejarahnya yang sudah panjang, itu adonannya atau persenyawaan atau sintesanya itu lebih kuat dibandingkan wilayah-wilayah lain. Maksudnya lebih kuat nih seperti apa misalnya? Misalnya contoh yang paling kentara itu adalah bagaimana nilai-nilai tentang keluarga itu dipahami dalam masyarakat Asia Tenggara. Di Asia Tenggara itu kan sebetulnya kan nilai tentang pentingnya keluarga itu kan lebih kuat di Konfusianisme kan, Asia Timur.
dibandingkan di Asia Selatan atau Indik ya, budaya India. Tapi di Asia Tenggara itu kan nilai keluarga itu dianggap menjadi ini loh basis sosial yang paling penting. Bukan individu, bukan civil society. Kalau civil society dipandang sebagai suatu institusi yang lebih besar dari keluarga tapi di luar negara dan bukan negara juga. Makanya kan kayak di Indonesia itu kita dari kecil dulu kalau PMP atau PPKN itu ekonomi diselenggarakan berdasarkan asas kekeluargaan kayak gitu kan. Bung Karno waktu akhir tahun 56 itu juga memposisikan dirinya sebagai demokrasi kita ini ya demokrasi yang harus dipimpin ibarat bapak memimpin sebuah keluarga kayak gitu. Ya. Jadi itu cara Asia Tenggara untuk menyerap nilai dari luar dan itu nggak cuma di Indonesia, kayak di Kamboja itu Raja Norodom Sihanouk itu juga memposisikan dirinya sebagai bapak dari rakyatnya. Oke. Kerjanya dia belusuan ke desa-desa, tapi belusuannya itu pakai helikopter, jadi dia naik helikopter, bayangin Nggak tahun 60 loh ya, ini nggak tahun masuk. 60. Ya. Naik helikopter, pergi ke sebuah desa, turun, terus nanti sampai di desa dia bagi-bagi duit, bagi-bagi sembako, bagi-bagi beras, dan itu tuh rakyat di situ tuh ngelihat wah ini kayak dewa turun dari langit. Oke. Dan sekarang Perdana Menteri yang sekarang Hun Sen itu ya kayak gitu. Untuk Kayak gitu juga. menunjukkan bahwa untuk menunjukkan bahwa ya saya ini bapaknya kalian. Kalian butuh apa? Saya bisa kasih kok. Tapi kalian harus patuh ya. Nah, itu. Nurut, sing Harus nurut. Ya. manut, Ya, harus sing manut. manut. Ya, betul. Hmm. Itu berarti pewarisan kekuasaan lewat jalur darah ini menjadi sebuah tradisi yang sudah dianggap wajar dong di Asia Tenggara ya, nggak hanya di Indonesia, tapi di Enggak. banyak tempat di Asia Tenggara. Betul. Itu hal yang ya memang apa ya? Hal yang memang lumrah, yang memang ya awalnya memang seperti itu. Rule of the game-nya itu. Iya. Awalnya aturannya begitu memang. Aturan mainnya itu gitu. Iya. Ini kan sebetulnya kembali ke pertanyaan klasik Indonesianis zaman tahun 60-an ya. 60-an awal. Itu ada debat besar tuh antara Harry Benda Ya. sama Herbert Fate. Jadi Herbert Fate itu kan orang Australia yang kerja di Departemen Penerangan. Selama, lama, 7 tahun, apa 5 tahun, apa 6 tahun. Lama banget dia kerja di Departemen Penerangan itu. Indonesia. Ya, Departemen Penerangan Indonesia. Jadi bahasa Indonesianya bagus dan bahasa Belandanya bagus. Ya, dia Plus birokrat ya. ya, plus ya karena dia orang Australia, dia kan orang Yahudi yang kabur dari Austria ke Australia. Ya bahasa Inggrisnya otomatis bagus juga. Ngambil PhD di Cornell. Ketika dia nulis disertasi, dia menulis tentang bagaimana politik di Indonesia tahun 50-an. Lahirlah bukunya itu The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia itu. Nah, Harry Benda itu bikin review tentang disertasinya yang jadi buku itu di Journal of Asian Studies. Itu jurnal top lah kalau untuk orang yang mempelajari Asia ya, bukan Asia Tenggara. Benda ini juga birokrat kan? Hah? Birokrat kan Benda ini kan? Dia di Indonesia cukup lama tapi Iya, ditangkap birokrat Jepang kan? Jawa, betul Birokrat ya? birokrat. Ya. Dan dia menjadi Indonesianis tuh peneliti di bidang Asia Tenggara itu relatif di usia yang cukup senja sebenarnya. Iya. Banyak yang kayak gitu. Nah, dia kan ditangkap Jepang. Terus ya setelah selesai perang dia sekolah lah di Cornell. Murid pertamanya Kehin itu, Harry Benda. Jadi di Journal of Asian Studies itu Harry Benda itu mengkritik bukunya Herbert Fate itu. Yang dia bilang, jadi di buku itu, ya ini singkat aja.
Herbert Fed itu mencoba menjawab pertanyaan, apa sih yang membuat demokrasi parlementer itu bubar atau kalah lah. Dan di situ Herbert Fed itu berargumen bahwa ada 2 faktor paling enggak. Pertama, ekspektasi masyarakat terhadap kemerdekaan itu sangat tinggi saat itu. Karena masyarakat itu kan menganggap begitu Indonesia merdeka, Indonesia itu otomatis akan makmur. Kemerdekaan itu kan dibingkai sebagai jembatan emas, golden gate untuk kemakmuran. Jadi kalau kita udah proklamasi, kalau Belanda udah pergi, semua otomatis akan makmur. Nah, yang terjadi kan enggak. Banyak konflik-konflik, banyak huru-hara, perekonomian juga nggak stabil, politik nggak stabil. Nah, ekspektasi yang sangat tinggi itu tidak dapat dipenuhi oleh sistem demokrasi parlementer sehingga orang banyak yang kecewa. Itu yang pertama. Terus yang kedua, Herbert Fed beralasan bahwa orang-orang yang paham administrasi dan orang-orang yang punya komitmen tinggi terhadap demokrasi konstitusional itu kalah oleh solidarity maker. Solidarity maker itu ya yang kayak Bung Karno, kayak Angkatan Darat, yang apa ya, orang-orang yang nggak terlalu suka dengan sistem demokrasi Barat karena menurut mereka demokrasi Barat ini nggak bisa memenuhi ekspektasi rakyat Indonesia saat itu. Nah, itulah argumen yang diserang oleh Harry Benda. Benda bilang, argumen kamu bagus. Argumennya Herbert Fed ini bagus. Tapi kritik saya adalah kamu mengajukan pertanyaan yang salah. Gitu katanya Benda tuh. Harusnya pertanyaannya itu bukan kenapa ya demokrasi liberal kok nggak jalan di Indonesia. Yang benar itu harusnya bertanya tentang pertanyaan yang diajukan adalah kapan kira-kira demokrasi liberal ini bisa bertahan? Sejauh mana bisa bertahan? Karena seharusnya ya nggak liberal gitu. Betul. Karena Benda ya, dia tuh bukan train historian, bukan orang yang trainingnya jadi sejarawan, tapi karena dia menulis disertasi tentang partai Islam, tentang Islam di masa Jepang, dia tuh ngelihat sejarah Indonesia ke belakang dan dia melihat bahwa enggak, pendapat orang-orang Barat bahwa penjajahan Jepang yang 3,5 tahun itu adalah deviasi dari trajektori sejarah Indonesia, itu justru dengan masuknya Jepang, itu Indonesia itu kayak dikembalikan ke masa sebelum penjajah Barat itu masuk. Jadi sejarawan Barat termasuk Kehin dan termasuk Benda sendiri ketika nulis disertasinya itu kan nganggap penjajahan Jepang inilah awal mula dari kacaunya politik di Indonesia, awal mula dari Indonesia itu susah berdemokrasi, awal mula dari Indonesia itu emoh dengan ekonomi liberal. Emoh aku. Ora gelem, emoh. Emoh aku. Itu orang-orang Barat tahun 50 itu berpendapat penjajahan 3,5 tahunnya Jepang ini yang rusak. Tapi di kemudian hari tahun 60-an Benda itu nganggap, oh enggak, justru Jepang itu bukan seperti itu. Kita ini yang salah. Kita terlalu Eurosentris, terlalu menggunakan kacamata Barat untuk melihat Indonesia. Itu debat pertama tuh dan nggak akan selesai kayaknya. Sampai sekarang ya masih. Ya karena salah satunya tanda-tanda ketidakliberalan demokrasi di Indonesia pada harusnya tidak liberal itu ya itu tadi the rule of the game-nya di awal yang kita bahas tadi bahwa pewarisan lewat keturunan gitu. Keluarga politik terah ya keluarga ini nggak demokratis kan. Iya. Makanya ada istilah keluarganya demokratis banget ya. Karena pada hakikatnya nggak demokratis kan begitu ya. Iya. Karena itu kan menganggap analogi keluarga itu kan menganggap kayak kepala pemerintahan itu sebagai kepala keluarga dan rakyat itu sebagai anggota keluarga. Rakyat itu dianggap nggak ngerti gitu. Nggak paham politik ini. Masih terlalu miskin. Pendidikan politiknya kurang, maka perlu dibimbing.
Itu. Rakyat kita belum cerdas gitu Belum misalnya. cerdas. Apa Ya, buktinya? Lihat aja tuh Twitternya. Lihat aja tuh komentarnya di Instagram. Netizen maha benar kan? Nah ini perlu dididik ini rakyat. Gitu. perlu ditertibkan gitu. Iya. Kalau Lee Kuan Yew akan bilang, nah ini nih. Kalau sistem Barat dibawa ke Asia Timur, ke Asia Tenggara ya gini nih jadinya. Makanya harus kita tertibkan. Nah, kalau buat Lee Kuan Yew kan nomor satu itu order, political order, bukan kebebasan individu. Karena buat dia kalau kebebasan individu itu diprioritaskan, yang ada anarki, orang berbuat semaunya sendiri. Itu menurut Lee Kuan Yew. Nah kemudian Lee Kuan Yew juga dilanjutkan juga setelah Gocok Tong, anaknya juga yang menjadi presiden ya, Iya, perdana menteri. Perdana Menteri. Ya, ini soal keluarga ya sebenarnya politik kita ini ya. Soal keluarga. Di Asia Tenggara kayak begitu ya. Apa maksud gue gini? Singapura itu kita bayangkan negara modern gitu ya. Ya tetap aja gitu ya. Pewarisannya lewat keluarga gitu. Dan yang kedua misalnya ya kita lihat ya misalnya kayak di ya Kamboja. Kamboja gimana menurut lo, Bang? Sama Kamboja juga. itu sama. Jadi tadinya kan ya memang kerajaan ya kalau Kamboja ya, bukan republik kayak Ya, Indonesia, Singapura atau Filipina. Kamboja itu kan kerajaan. Ya awalnya kan yang berkuasa Sihanouk kan, Norodom Sihanouk. Terus habis ya. itu kan ya karena Khmer Merah, terus perang dingin juga saat itu. Nah, Hun Sen yang nggak ada darah birunya, yang itu warga biasa, itu karena revolusi, itu bisa mendapat kesempatan untuk berkuasa. Dan dia dari Partai Komunis loh. Partainya, dia kan dulu anggota Khmer Merah yang membelot. Yang ya kalau di komunisme ya masa keluarga sih, kan itu sangat sangat apa istilahnya itu kontra revolusioner itu. Benar ya, betul. Kemrat kata kan. Dan ini Khmer Merah loh. Khmer Merah itu kan rezim yang menurut saya ya, yang saya tahu itu rezim yang melakukan eksperimen politik paling gila itu dalam sejarah modern. Mencoba mengembalikan sebuah negara, sebuah masyarakat ke titik nol. Back to year zero katanya tuh. Kita kembali ke tahun nol. Gimana Pokoknya caranya? argonya dihapus semua, Ya. balik ke nol semua. Kayak Semuanya jadi Pertamina ya, petani. Hah? kayak Pertamina. Iya Dimulai kayak dari nol Pertamina. ya Bapak ya gitu. Iya, kembali dari nol pokoknya. Yang dulunya pinter harus balik jadi bodoh. Yang dulunya bisa baca jadi nggak bisa baca. Yang dulunya punya tanah berhektar-hektar jadi nggak punya tanah. Pokoknya itu eksperimen gila itu. Kayaknya paling gila. Saya belum pernah dengar ada yang lebih gila dari itu. Tapi terlepas dari itu ya, ketika Hun Sen-nya jadi Perdana Menteri, ya dia ngerasa jadi raja lagi. Ngerasa jadi Sihanouk yang baru. Dan karena Oke. dia jadi raja, ya pewarisan kekuasaannya ya darah lagi, bukan bukan peraturan, bukan institusi, bukan regulasi yang sifatnya impersonal. Jadi kalau kita lihat kasus Indonesia gitu ya, kalau kita punya wawasan yang seperti yang lu jelasin tadi Bang, kita lihat kasus Indonesia harusnya kalau kita lihat nanti di 2024 ternyata PDIP gitu mencalonkan calon presiden atau wakil presiden dari Trah Soekarno gitu misalnya, itu bukan hal yang ngagetin banget sebenarnya. Justru kalau bukan Trah Soekarno kita harus kaget gitu ya. Iya, kalau Ari bertanya ke Harry Benda, dia nggak akan kaget. Oke. Dia akan bilang, ya emang sebelum Belanda datang ya gini kok. Bukan cuma sebelum Belanda datang ya, tapi sebelum siapa ya gubernur jenderal setelah Dendels itu. Pokoknya sebelum VOC bubar, oh salah, sebelum tahun 1890 ya memang pergantian kekuasaan itu lewat darah. Kalau baca Bumi Manusia itu kan siapa yang Ya, gantiin bupati? Anaknya. anaknya betul. Mingke itu kan digadang-gadang akan meneruskan bapaknya, makanya disekolahin kan. Ya. Bupati itu
turun-temurun loh. Dan jadi kalau kita mau melihat berdasarkan perspektif sejarah ya, bupati dipilih itu kan ya baru setelah Indonesia, bukan setelah Indonesia merdeka lagi, yang dipilih oleh rakyat secara langsung itu ya baru 2005. Setelah reformasi. Mm-mm. Ya, setelah Oda lah. Setelah Oda itu Oda, dan Odanya pun 2005, karena sebelum 2005 itu kan masih DPRD yang DPRD. milih. Ya, jadi Dan elit sebelum reformasi yang milih gubernur. DPRD itu kan cuma ngajuin 3 nama ke gubernur sama Mendagri. Terus dipilih nanti oleh gubernur. Mendagri sama gubernur milih salah satu. Saya Enak lupa banget ya. Mendagri apa gubernur. Kayaknya Mendagri deh. Mendagri harusnya karena pusat kan sentralistis kan. Iya, betul. Jadi Ya. DPRD itu cuma ngajuin 3 nama, Ri. Kayak Majelis Wali Amanat UI ngajuin 3 nama rektor atau gimana lah gitu. Bukan DPRD yang milih. Ya, ya artinya ini pertama soal keluarga ya. Itu jadi value paling nomor satu yang menjadi let's say titik kisar gitu ya dari titik pertemuan gitu dari berbagai macam arus yang dimana Asia Tenggara ini menjadi sebuah persimpangan jalan gitu. Ya. Kedua apa Bang? Keywordnya menurut lu Bang? Kedua itu order. Order, keteraturan ya. Ketertiban, harmoni. Hmm. Karena nggak ada negara di Asia Tenggara itu yang tidak menganggap ketertiban itu penting. Semuanya menganggap ketertiban itu penting. Emang Cuman ada negara yang anggap ketertiban tidak penting? ya Amerika. Ya Amerika freedom, itu freedom. order itu urusan nanti. Yang penting itu private rights, Ya, individual individual rights. rights. Tidak boleh ketertiban itu mengganggu, Melangkahi melanggar itu. hak individu, termasuk Ya, pakai masker, termasuk divaksin. oke. Individu Ya. punya hak untuk nggak mau divaksin dan nggak mau pakai masker. Makanya Donald Trump itu dulu sangat kontroversial ya, bicara apa law and order. Kan cukup heboh kan dulu itu ya, karena Iya, bukan itu tradisinya kan gitu ya. nggak gitu. Itu kan tradisi yang baru muncul ketika kapitalisme semakin berkembang dan kapital kan butuh order, butuh kestabilan, butuh ketertiban supaya dia bisa berkembang, bisa terakumulasi kan. Ya, Itu. Indonesia dengan sistem demokrasi elektoral yang begitu rumit, gimana caranya kita bisa mencapai order, Bang, menurut lo? Kenapa itu sebuah langkah yang dipilih gitu, padahal ini kan sangat disorder gitu. Kita tarung sampai level desa loh di sini. Nah, itu dia. Ya, kita itu kan kembali ke semangat reformasi ya. Reformasi itu kan sebetulnya respon atas monopoli kekuasaan selama 30, bukan 32 soalnya. 32 tambah 8, 40 tahun. Atau mungkin 41 tahun. Dari tahun 57 lah. Yang individu atau rakyat secara umum itu kan nggak punya akses ke kekuasaan. Kekuasaan itu ya ditentukan oleh Jakarta. Kalau kita kuliah di ITB, kalau kita kuliah di UGM, kalau kita kuliah di UI, nah itu gampang tuh. Kuliah di IPB, nah itu gampang tuh mengakses kekuasaan. Karena teman-teman kita ini anak pejabat semua. Jadi nanti kalau kita lulus, buka perusahaan konstruksi atau buka perusahaan iklan, wah gampang dapat order. Betul. Tapi kalau kita kuliahnya di Indonesia Timur misalnya, wah ya nggak tahu, susah. Ya, pejabat daerah pun kayaknya ke Jawa juga semuanya. Nah itu dia. Nah itu kan sebenarnya reaksi atas itu. Desentralisasi, demokratisasi itu kan sebetulnya respon natural atas monopoli kekuasaan selama 40 tahun yang kekuasaan itu sangat terkonsentrasi gitu. Tapi bukan the origin of Indonesian politics atau Southeast Asia politics gitu. Ya sebetulnya sih gimana ya, kalau dibilang origin sih nggak juga, karena Asia Tenggara itu kan
Sebetulnya ya itu tadi ya, crossroads ya. Persimpangan dari lalu lintas budaya, lalu lintas perdagangan, dan lalu lintas politik yang sangat intens antara Asia Timur dengan Asia Selatan sama Timur Tengah kan. Jadi karena ini adalah wilayah yang dilintasi oleh banyak bangsa, kulturnya itu sebetulnya sangat terbuka dan sangat mudah sebetulnya ide dari luar itu masuk. Tapi karena kontur geografisnya itu, keterbukaan itu kan relatif terbatas hanya di daerah yang ekonominya itu titik beratnya di perdagangan. Jadi terutama di pesisir. Ya, tapi apakah menurut lu sama Bang ya? Ketika di Indonesia ada pewarisan kekuasaan ya let's say Gibran menjadi wali kota Solo gitu misalnya ya, bukan ada orang tuanya masih berkuasa, kemudian dia menjadi kepala daerah gitu ya, kan diributkan oleh terutama pihak yang anti dengan pemerintah gitu misalnya. Ya. Gimana lu melihat dinamikanya di misalnya di Singapura dari Lee Kuan Yew ke Lee Hsien Loong gitu misalnya kan. Kan juga ya bapaknya presiden, anaknya presiden juga. Ini Pak Jokowi jadi presiden, anaknya wali kota, mantunya wali kota gitu misalnya. Terus di Kamboja atau Myanmar gue nggak tahu ada nggak praktek-praktek kayak gitu dan bagaimana sih internal respon dan rekonsiliasi internalnya gitu ya menghadapi realitas itu gitu. Sebetulnya sih kalau itu pertanyaannya ya, itu kan ya itu praktek yang di mana-mana terjadi ya, nggak cuma di Indonesia, di Asia Tenggara juga, dan bahkan yang individualis kayak Amerika atau Eropa itu kan ya terjadi juga. Kayak klan Kennedy atau ya barusan klan Cheney. Liz Cheney itu kan anaknya Dick Cheney, wakil presidennya Amerika yang kemarin baru ditendang dari Partai Republik. Itu kan juga sebetulnya ini apa? Ya masih darah juga lah. Tapi yang membedakan adalah regulasi, institusi, aturan yang sifatnya impersonal itu berlaku nggak untuk orang yang punya darah ini? Yang jadi kritik atau yang menjadi tanda tanya untuk di Indonesia soal politik dinasti atau politik terah itu kan apakah pewarisan kekuasaan itu dilakukan sesuai prosedur yang kita sepakati bersama atau tidak? Iya, kan serangannya etis kan, serangannya selama ini kan soal etika kan, soal regulasi mah nggak ada masalah kan. Nah itu yang kalau saya melihatnya itu justru agak aneh loh, kenapa kok etiknya yang diserang? Namanya politisi, kepentingan politisi kalau orang rational choice itu adalah mendapatkan kekuasaan. Jadi ya mereka goalnya itu ya untuk mendapatkan kekuasaan. Nggak perlu masalah etis atau enggak ya urusan lain lah gitu ya. Etis itu nanti gitu loh. Iya. Etikanya ya kayak siapa? Kayak Pak Bamsud itu loh. Ya sesama politisi kita jangan saling mengomentari biar orang lain aja. Nah itu etis itu. Iya. Tapi kalau politisi pengen berkuasa, ya masa nggak etis sih? Ya emang mereka dibayar untuk itu. Harusnya menurut saya yang kalau mau mengkritik ya, yang dikritik itu adalah kenapa peraturan yang sudah disepakati, ini peraturan internal partai, itu ketika yang sudah disepakati itu kok bisa dalam 1 detik dirubah untuk mengakomodasi orang yang punya darah biru. Masalahnya itu di situ, bukan soal etik kalau menurut saya. Ini soal regulasi partai politik ya berarti ya. Iya, ini kan kembali ke isu yang diangkat oleh Huntington tahun 68 kan. Soal political order. Nah, ini ngomongin order lagi nih. Gimana caranya untuk memulihkan ketertiban di negara-negara yang baru merdeka? Atau istilahnya mereka itu changing societies. Masyarakat yang baru merdeka dari penjajahan yang masih kacau balau. Tapi karena mereka kacau balau, udahlah kalau kata Huntington, nggak usah
muluk-muluk soal demokrasi, hak individu segala macam. Ordernya ditertibkan dipulihkan dulu. Nah, gimana cara menertibkannya, memulihkan ketertiban itu? Institusinya harus kuat. Partainya harus kuat, negaranya harus kuat. Nah, ini kan elemen dasar organisasi. Kenapa organisasi itu disebut organisasi? Itu kan peraturan, itu kan prosedur. Saya mau jadi Mas Topo, prosedurnya serahkan KTP, misalnya. Serahkan KTP, bayar iuran atau harus subscribe atau Gua harus baiat dulu. Hah? Baiat kesetiaan dulu sama gua. Nah, ya. Tapi itu kan ya oke. Oh, aturannya gitu ya. Ya udah deh kalau aturannya gitu saya mau, saya join ya jadi anggota. Nah, kita sepakat kan. Tapi ketika yang mau join itu anaknya Ari Putra atau saudaranya Ari Putra, nah aturan itu jadi hilang. Nah, itu kan yang jadi masalah. Impersonalitas. Betul. Impersonalitas dari organisasi, impersonalitas dari institusi ini hilang. Nah, ketika institusi ini sudah tidak impersonal lagi, ya orang kan jadi nggak percaya, nggak mau investasi ke institusi itu lagi. Oke, jadi memang orang mau masuk kekuasaan tuh jalurnya lewat partai politik. Ya, ini soal parpolnya sebenarnya. Lu punya pengkaderan, punya mekanisme A, B, C, D, F, G kaderisasi, tapi ini tetap lolos gitu yang Betul. begini gitu. Soal pelembagaan, bagaimana partai itu bisa menjadi sebuah lembaga yang, nah ini harus ditekankan ini, yang impersonal. Bukan menjadi lembaga yang personal. Ya, tapi kan kembali lagi ke tesis Bapak tadi, bilang bahwa ini yang pertama dalam hipotesis soal kekuasaan di Asia Tenggara itu soal keluarga. Personal. Iya. Semuanya jadi personal, Bos. Semuanya Iya kan? jadi personal. Itu Iya. jadi masalah ya sebenarnya. Itu masalah struktural sih. Iya. Masalah yang hadir terus ya. Yang emang udah dari sononya. Dan itu jadi obstacles kita ya membangun institusi demokrasi atau gimana menurut lo? Sebetulnya bukan obstacle ya, tapi itu adalah kenyataan yang ya tantangan yang harus Challenge. kita hadapi karena bagaimanapun juga kita itu nggak bisa sama dengan ya partai kan asalnya dari barat ya, bukan Iya, betul. dari Asia Tenggara, bukan dari timur. Dan lembaga yang namanya partai politik di barat sendiri itu kan juga baru. Amerika misalnya, Amerika itu merdeka dulu, republiknya berdiri dulu, partainya baru muncul 50 tahun setelah merdeka loh. 50 Jadi, tahun ya ternyata iya, ya. partai dalam format yang partai massa ya, itu baru muncul tahun 1830-an, 1840-an, zamannya si Martin Van Buren sama Andrew Jackson jadi presiden. Nah, itu pertama kalinya partai itu bekerja seperti partai yang kita lihat hari ini. Jadi belum ada 200 tahun itu, masih 150 tahun atau 170 tahun lah. Berarti Fenomena memang yang baru. partai politik ini ya bisa disebut teknologi baru lah ya, mutakhir lah ya. Ya bisa aja namanya kita orang baru dapat pisau bisa buat nusuk orang dipakainya kan, bisa buat ngerampok gitu, namanya juga teknologi baru gitu kan. Dan ini bedanya dengan teknologi yang kayak internet atau media sosial atau handphone, barangnya nggak kelihatan ini. Ini hanya ada di kepala kita aja tuh. Kalau internet atau media sosial kan YouTube misalnya, semua orang tahu, oh YouTube alamatnya itu www.youtube.com. Tapi kalau partai, pemahaman saya tentang partai itu nggak sama dengan Ari Putra. Dan pemahaman Ari Putra tentang partai itu ya nggak sama dengan Bu Mega, nggak sama dengan Caimin, nggak sama dengan Bung Karno. Oke Bang Azri, kita stop di situ dulu. Oke. Kita lanjut di sesi berikutnya. Sampai jumpa lagi di Teman Mikir berikutnya.